Selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kiranya pada pagi hari ini kita arahkan hati dan pikiran kita fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Saya juga menyapa mereka-mereka yang ada di luar sana. Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Nyanga sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya di dalam Yesus Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Puji nama Tuhan. Di pagi ini kita akan berbicara soal satu tema yang berjudul dibenarkan oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan baca dalam Roma 3 ayat 21 sampai dengan 22 sampai 31. Saya undang kita bangkit berdiri dan kita akan baca berselang-seling. Saya akan baca ayat-ayat yang genap dan tentunya kita akan membaca ayat-ayat yang ganjil. Nanti di ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Ini lengket dia. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebabnya kami meneguhkannya. Puji nama Tuhan. Dan kita sudah sama-sama membaca firman Allah, dan sebagaimana yang saya katakan, tema kita dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Mengapa kita dibenarkan oleh iman? Mengapa kita tidak dibenarkan oleh perbuatan amal saleh? Yang perbuatan yang segudang tiap hari kita melakukan hal-hal yang baik. Mengapa? Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena ucapan syukur kita juga. Kita dibenarkan, kata firman Allah, oleh iman kepada Yesus Kristus. Nah, jadi ada beberapa alasan mengapa kita dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Saya katakan ada beberapa alasan, setidaknya 4 alasan yang menyebabkan kita dibenarkan oleh iman.
Itu sebabnya saya mau katakan, saya mendorong kita harus terus beriman kepada Yesus Kristus. Supaya apa terjadi? Yang pertama, iman kita mengalahkan dunia. Sebelumnya saya baca dulu pantun saya. Kebenaran Allah telah dinyatakan kepada umat manusia. Jadi kebenaran itu sudah dinyatakan. Kalau manusia mau menerima, ada juga yang tidak mau menerima, ya silakan. Tapi kami sebagai orang-orang percaya menghimbau untuk terus menerima, karena dampaknya akan kita rasakan dalam kehidupan masa kini maupun kehidupan yang akan datang. Kalau mau hidup dibenarkan, hiduplah dengan iman kepada Yesus di dalam dunia. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi iman itulah yang mengakibatkan kita dibenarkan, bukan karena perbuatan kita, bukan karena amal kita, amal soleh kita, tetapi karena iman kepada Yesus Kristus. Nah, mengapa saya katakan tadi? Karena iman kepada Yesus Kristus kita mengalahkan dunia. Itu bisa Anda baca dalam satu seperti di ayat ini juga, di dalam ayat yang ke-21. Sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti saksi dalam kitab Taurat, kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus semua orang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Jadi kalau kita baca seterusnya, maka kita melihat bahwa pertama kita dibenarkan oleh karena perbuatan iman kita mengalahkan dunia. Coba salah seorang membacakan dalam 1 Yohanes 5. Ayat yang ke-4 dan ke-5. 1 Yohanes 4 ayat 5, 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ya, puji nama Tuhan. Jadi karena iman itu mengalahkan dunia, bukan dunia yang mengalahkan kita. Coba kita lihat di sekitar kita, ada banyak dunia mengalahkan iman kita. Di mana Yesus? Di mana kuasa Yesus? Di mana pengurapan Tuhan? Di mana kehebatan Tuhan? Di mana kuasa kebangkitan itu? Mengapa iman kita sampai iman kita yang dikalahkan oleh dunia ini? Apakah ada sesuatu yang salah? Apakah Yesus kehebatannya berubah? Saya mengatakan Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya, kehebatannya tidak pernah berubah. Kitalah yang berubah, karena kita tidak masuk dalam kasih karunia-Nya. Kita tidak tinggal di dalam Dia. Kita tidak tinggal dalam kuasa firman itu. Kita tidak tinggal dalam hadirat Allah. Sehingga dengan mudah dunia ini mengombang-ambingkan, membuat kita bimbang. Jangankan mengalahkan dunia, mengalahkan ego kita saja kita sulit. Jadi ketika Yesus bersabda, firman Allah yang kita baca bahwa kita dibenarkan oleh karena iman kita. Abraham dibenarkan karena perbuatan imannya kepada Allah. Demikian sampai hari ini kita dibenarkan oleh iman, karena iman itu mengalahkan dunia, mengalahkan setan. Jadi kalau setan yang mengalahkan kita, perlu dipertanyakan iman kita. Kalau iman yang kita punya di dalam Yesus Kristus sampai setan mengalahkan dunia, berarti kita belum lahir betul-betul di dalam Tuhan. Kita belum lahir baru sungguh-sungguh dalam Tuhan. Sore nanti saya akan membawakan bagaimana orang-orang yang betul-betul lahir baru dalam Tuhan. Saya mau katakan kepada kita dari hati saya yang paling dalam,
Mengalahkan dunia ini bukan karena kehebatan kita. Mengalahkan dunia ini bukan karena kuasa kita. Mengalahkan dunia ini karena iman kita kepada Yesus dengan benar. Harus dengan benar, supaya kita berjalan dengan benar, bertindak dengan benar. Bukan karena kehebatan atau karena kuasa kita, tidak. Tapi karena kuasa Yesus Kristus yang mengalir dalam kehidupan kita. Kekuatan darah anak domba yang mengalir dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kalau kita mengusir setan dalam nama Yesus, kalau dia masih hebat pura-pura, ya kan, kadang-kadang setan itu berpura-pura sepertinya dia keluar tapi dia belum keluar. Jadi dia gampang mengatesnya kalau dia dalam nama Yesus dia masih bisa, ya, karena kalau kita mengatakan dia juga dia melakukan proses percobaan kepada Yesus. Ketika Yesus sedang berpuasa 40 hari 40 malam, dia mencobai baik rohaninya, jasmaninya, dan jiwanya. Dan tetapi dia keluar sebagai pemenang. Dan itu sebabnya dalam kehidupan ini, kalau kita beriman kepada Tuhan, setan pun kita akan kalahkan. Nah, jadi kalau tesnya adalah di mana darah anak domba, ya. Jadi ketika sebutkan darah Yesus Kristus, wah, dia mulai mewek lah. Dan dia bisa mau berkamuflase, mau munafik, mau berpura-pura, mau bersandiwara, dia tidak bisa. Itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, kita ini diberikan kuasa untuk mengalahkan dunia ini. Tetapi kalau sampai dunia ini mengalahkan kita, berarti ada something wrong, ada hal yang salah dari hati kita, dari pikiran kita, dari hidup kita, yang mengakibatkan dosa dan membuat kita lumpuh. Ketika dosa menguasai hidup kita, maka lumpuhlah iman kita. Bahkan tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan yang lebih parah, kita mengikuti bapa pembohong itu. Kita mengikuti Lucifer itu, Tante Lucy itu. Tante Lucy dipanggil-panggil, Tante Lucifer, ya. Aduh. Bahwa bagaimana mengalahkan kejahatan, mengalahkan dosa, mengalahkan Lucifer tidak bisa. Pastilah dosa yang akan menguasai kita. Pastilah kejahatan akan menguasai kita. Tipu daya dalam kehidupan kita. Kata-kata yang tidak benar. Saya mengingat ketika saya belum hidup baru dalam Tuhan, itu perkataan-perkataan kotor ya gampang sekali keluar. Perkataan-perkataan yang tidak seharusnya keluar ya harus keluar, karena situasi dan kondisi pada waktu itu ya begitu. Sama seperti di negeri ini juga, di daerah ini juga ada banyak kali, setiap kali kita pergi ke pasar, setiap kali kita jalan, ada banyak orang ramai, ada kata-kata yang tidak sehat, kata-kata kotor, kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan, baik laki-laki, baik perempuan, baik muda, baik tua. Karena apa? Karena imannya dikalahkan oleh dunia ini. Ketika imannya dikalahkan oleh dunia ini, maka kata-katanya adalah kata-kata setan, kata-kata kotor, kata-kata iblis, kata-kata orang-orang munafik, dan lain sebagainya. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Yesus mengalahkan dunia ini, ya, itu sebabnya ketika engkau bisa mengalahkan dunia ini, kata firman Allah, engkau dibenarkan, tetapi bukan karena perbuatanmu. Kau bisa hebat, kau bisa mengalahkan dunia ini bukan karena kehebatanmu, karena kuasa Allah yang mengalir dalam kehidupanmu. Dan itu sebabnya bagian yang kedua ini menjadi sangat-sangat penting. Saya baca dulu pantun saya. Perbuatan baik dan amal saleh tidak akan bisa menyelesaikan dosa.
Kalau kita mau hidup saleh, hiduplah dalam Yesus yang menyucikan kejahatan, dan dosa. Ya. Jadi manusia itu kalau dia tidak hidup dalam iman kepada Yesus, maka dosa akan menguasai hidupnya. Coba kita hitung dari satu hari itu kita berjalan dalam dunia ini. Kalau Anda di luar sana yang tidak percaya, coba Anda hitung berapa kali Anda berkata kotor, berapa kali Anda berkata tidak sehat, berapa kali Anda mencaci maki orang, berapa kali Anda itu dosa. Upah dosa itu adalah maut. Dan Anda tidak akan bisa melepaskan itu, karena Anda akan terus berjalan di dalam lingkaran setan. Di dalam lingkaran setan inilah, dalam perbuatan-perbuatan setan inilah kita akan berperilaku. Setidak-tidaknya yang paling sering kita lakukan adalah kemunafikan. Kepada orang sebaik, ya bro, yes sir. Saya pernah katakan, ketika saya melawati orang, suami istri ini lagi perang antara Inggris dan Malvinas. Saling caci, saling maki, saling lalu kemudian saya udah dengar sudah berapa saat berhenti di depan rumahnya gitu. Jadi saya mau mendengar apa-apa saja kata-kata yang keluar. Nah, ketika sudah saling serang, saling hajar begitu, lalu tangan juga sang suami, lalu sang istri juga balas. Kacau balau sudah. Lalu diintip dari jendela, wih Pak Pendeta. Terus kan, Pak Pendeta, tiba-tiba mereka menjadi berdamai. Tiba-tiba mereka sepi, senyum, mereka membuat senyum kemunafikan itu. Ya. Loh, tadi suara apa yang tadi perang-perang itu? Saya langsung bilang. Orang, ya kalau saya nggak bisa, kalau saya sedang marah ya marah. Memang nggak bisa saya berkamuflase. Oh iya bro, Pak Pendeta silakan masuk. Ini namanya orang-orang yang kalah. Dikalahkan dosa, dikalahkan kejahatan, dan dikalahkan dunia, dikalahkan setan. Tapi Tuhan katakan, kaulah yang mengalahkan dunia. Imanmu kepada Yesus. Itulah sebabnya engkau ketika engkau mengalahkan dunia ini, engkau dibenarkan oleh Tuhan. Yang kedua kata firman Allah, hidup tidak sombong. Artinya kita harus rendah hati. Tetapi saya mau membahas sedikit tentang sombong ini. Karena apa? Anda bisa bayangkan orang ya yang sombong, yang begitu luar biasa, yang sombongnya nggak keturunan. Kalau semua dia katakan ini hasil kerja keras saya, hasil perjuangan saya, hasil pekerjaan saya, semua ini karena aku. Saya teringat akan kesombongan dari Nebukadnezar. Wah, Babel ini kubangun dengan kekuatanku. Aku yang membangun Babel ini. Wow. Dan pada akhirnya Tuhan membuang dia seperti binatang ke hutan sana. Kukunya panjang bagaikan kuku burung. Itu mengerikan. Tetapi ketika Tuhan memang sudah ingatkan, ketika engkau mengingat aku akan kembalikan engkau. Memang Tuhan itu baik.
Yang tak kalah serunya lagi adalah si Hizkia. Hizkia itu, aduh, sudah mau mati. Alkitab katakan kamu harus menyampaikan Yesaya katakan kepadanya supaya engkau menyampaikan pesan-pesan kepada keluargamu karena engkau akan mati. Tapi dia datang merendahkan, ingatlah Tuhan, aku hidup tulus, hidup melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Nah, ketika Tuhan menjawab, dan pada akhirnya Yesaya disuruh kembali, masih ada di pelataran Bait Tengah, katakan bahwa dia sudah kudengar air matamu, tangismu, doamu, sudah kudengar. Langsung sekilat itu. Hebat Tuhan itu, luar biasa. Nah, itu sebabnya saya mau katakan, iman kita perlu kita pelihara dengan dasar seperti pohon yang bertumbuh. Kalau Anda belum pernah melihat diameter pohon yang begitu besar, dulu tahun 70 ya, tahun 80-an lah ya, saya berada di Kalimantan. Jadi saya sering melihat kayu-kayu yang datang dari dari hulu Sungai Mahakam, dan saya melihat pohon yang besar. Ya, saya tidak akan bisa memeluknya. Lebih bisa kali 2 kali pelukan saya ini, atau sampai 3 kali. Dan kalau Anda mau melihat, dulu itu ada di Jakarta. Itu ada, saya kurang ingat apa itu namanya, tapi ada kayu-kayu yang besar disimpan di situ. Ya. Nah, Anda tahu bahwa pohon itu menjadi besar begitu luar biasa hanya karena tetesan-tetesan air. Demikian juga iman kita menjadi bertumbuh menjadi dasar karena tetesan kasih ilahi, tetesan anugerahnya yang diberikan kepada kita, sampai bahkan kata firman Allah, bukan hanya tetesan, anugerah yang besar. Wow, tetesan saja sudah menjadi seperti itu, apalagi anugerah yang besar. Itu sebabnya kau dapat mengalahkan dunia. Dari itu sebabnya saya mau katakan, jangan jadi sombong. Iman membuat kita mengapa kita dibenarkan? Karena iman itu membuat kita tidak sombong, tapi rendah hati. Dan kemana air mengalir, selalu ke tempat yang rendah. Kemana kuasa Allah mengalir, selalu ke tempat orang-orang yang rendah hatinya. Itu sebabnya saya tidak pernah khawatir, tidak pernah gentar dalam menghadapi hidup ini, sesulit apapun hidup ini. Karena saya tahu bagaimana hidup bersama dengan Allah. Saya bukan mau katakan saya orang yang paling rendah hati, bukan. Tetapi saya tahu bagaimana saya hidup. Saya tahu bagaimana saya harus mendapatkan segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Memang bukan langsung seketika seperti si Hizkia. Tetapi yang mau saya katakan tentang Hizkia tadi adalah Hizkia itu ketika ditolong oleh Tuhan, dia malah sombong. Karena satu-satunya manusia yang dapat menganulir, seringkali saya katakan ini, menganulir keputusan Tuhan. Sombong. Dan Allah akibatnya dia mau menghancurkan. Tetapi karena kemudian dia datang merendahkan hati di hadapan Allah, dan tidak terjadi di masanya, tetapi akan ada masa di mana harta-harta yang ada akan digeret ke suatu negeri yang tidak dikenal oleh orang-orang Israel. Kesombongan akan menghancurkan kehidupan. Itu sebabnya awal dari segala kehancuran adalah kesombongan. Jaga hati supaya tetap rendah hati di hadapan Allah. Memang gak semudah membalikkan telapak tangan, tapi saya mau katakan, air selalu mengalir ke tempat yang rendah. Dari gunung yang tinggi sana, dia akan mencari selalu tempat yang air rendah. Kebetulan kami ada di daerah paling rendah di seluruh NTB ini. Hingga air dari mana saja masuk ke laut, karena kami ada di tepi pantai.
Dan itu menginspirasi saya kalau kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi yang terus akan mengalir di hati setiap hamba Tuhan yang rendah hati. Dan itu sebabnya kalau ketika saya sakit gak perlu saya khawatir kalau Tuhan tidak menyembuhkan saya. Saya percaya Tuhan akan menyembuhkan saya karena saya percaya Dia tahu di atas segala tahu, dokter di atas segala dokter. Saya tidak khawatir kalau Tuhan tidak menyembuhkan saya. Walaupun kadangkala ini perlu saya ingatkan lagi. Ketika saya mengalami masa urat saraf kejepit itu, selama 2 minggu, apalagi sudah tengah malam, saya lihat anak istri saya tidur dan saya tidak bisa tidur. Bergerak begini salah, ke kiri salah, ke kanan salah, semua serba salah. Tetapi satu hal yang saya syukuri bahwa Tuhan tetap memberikan saya karunia untuk makan. Saya bisa menikmati tetap makan saya, ya. Dan orang akan berkata, orang akan sulit makan kalau dia sakit, tapi kalau saya sakit justru saya suka makan. Karena pesan orang tua saya dulu waktu saya kecil, ya, saya pernah berada di rumah sakit selama 40 hari. Jadi itu bukan 1 kali, itu ada 2 kali, ya, selama 40 hari. Ketika sakit tipes, ketika kecelakaan, ya, ini wajah saya ini hancur sebenarnya, ya, tersetes, tapi saya lihat garis-garisnya sudah nggak ada lagi, sudah nggak tampak. Itu karena pada terjadi waktu masih kecil. Jadi yang mau saya katakan adalah nggak perlu sombong, karena kerendahan hatimu yang luar biasa itu yang dilihat oleh Allah, yang sesuai dengan hati Allah, itulah yang membuat engkau dibenarkan oleh Allah. Oh, ini hambaku ini, oh iya, benar-benar rendah hati. Setiap kita, siapapun kita, tidak boleh tinggi hati, tidak boleh sombong. Mau diberkati sebanyak apapun kita, harta itu nggak akan pernah menyelamatkan kita. Ada banyak orang kaya sombong, dia ini, itu, dan itu. Hidup sederhana. Orang-orang yang rendah hati itu diberkati, ya, dia tetap hidup sederhana. Yes, orang hebat apa? Segala kemuliaan ditinggalkan. Yes, teladan kita. Dia sampai merendahkan dirinya dalam dunia ini, bahkan sampai mati di kayu salib. Aduh, kalau siapalah kita ini, kalau kita mau membanggakan diri, hasil kerja keras kita, kata firman Allah, kalau ada orang yang diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah, emasnya bertambah, rumahnya bertambah, harta bendanya bertambah, dan segala apa yang punya bertambah. Jangan sombong, kata firman Allah. Saya sudah melihat kejatuhan orang-orang yang sombong. Begitu mudah Allah membalikkan. Nah, roda ini, hidup ini seperti pedati, ya, seperti pedati. Kadang ada di atas. Ketika engkau ada di atas, jangan sombong. Roda itu akan berputar. Ketika engkau di atas, tetaplah rendah hati. Ketika engkau di atas, tetaplah berbuat sesuatu sesuai dengan iman kepada Kristus itu. Tetaplah engkau menjadi saluran berkat Allah. Tetaplah engkau rendah hati di hadapan Allah. Saat roda pedati itu di atas, saat roda pedati di bawah, tetap penuh pengharapan kepada Tuhan, tetap penuh percaya kepada Tuhan, tetap menyerahkan diri kepada Tuhan. Pastikan engkau akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan, karena engkau hidup menuruti firman-Nya, menuruti segala apa yang dikehendakinya, menyenangkan hati Tuhan. Wow. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, dibenarkannya kita bukan karena perbuatan baik kita, bukan amal soleh kita. Dibenarkan kita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus. Karena iman tidak mengajar kita untuk berbuat kesombongan. Karena iman kita tidak berbuat hal-hal yang jahat. Justru karena iman itu kita mengalahkan
hal-hal yang jahat. Itu sebabnya pelihara imanmu, Bang, supaya tetap menjadi iman raksasa dalam Tuhan, supaya tetap iman yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya tetap iman menghadapi situasi zaman ini. Apa yang harus kita andalkan? Hanya Tuhan. Situasi tidak menentu, tetapi kalau kita bersama dengan Allah, akan ada saja terjadi pemeliharaan Allah. Situasi, yakin dan percayalah, patir kita itu, seringkali saya katakan ini dalam doa-doa saya, patir itu adalah upholder, ya. Kalau orang sering katakan pater, tapi dalam pembacaan pronunciation-nya adalah patir, karena ada ita di situ, bukan epsilon, ita. Jadi kalau epsilon itu dibaca i, kalau ita dibaca i, walaupun kalau di dalam tulisan Romawi maka dia akan menjadi e, sama dengan epsilon menjadi e juga. Tapi dalam bahasa aslinya itu ita harus dibaca i. Nah, patir. Jadi kalau patir itu adalah dia upholder. Mengapa seringkali ini? Karena saya bangga mempunyai upholder Bapa di surga itu. Jadi setiap kali saya hampir khotbah-khotbah saya, kalau sudah ingat akan Tuhan, ingat akan patir, ingat akan Bapa di surga itu, yang saya yakin dia menopang saya, yang saya yakin dia upholder saya, yang saya yakin dia protektor saya, pelindung saya, yang sekaligus narasi naraser saya. Artinya bahwa dia menyuplai apa yang saya butuhkan, kekuatan jasmani, kekuatan rohani, kekuatan iman, semua disuplai oleh dia. Karena dia adalah Bapa yang kekal. Kalau Bapa dalam dunia ini dapat menyuplai segala kebutuhan-kebutuhan anaknya walaupun dalam batas-batas tertentu. Tetapi saya mau katakan kepada kita, Bapa kita yang di surga itu tidak terbatas. Bapa manusia terbatas, tapi Bapa surgawi tidak pernah terbatas. Itu sebabnya taruh harapmu kepada Tuhan, taruh imanmu, taruh kepercayaanmu kepada Dia. Cintai Dia, cintai Bapa itu, supaya engkau dibenarkan oleh karena imanmu kepada Yesus Kristus. Haleluya. Pertanyaan saya adalah, apakah kita masih tetap tinggal dalam kerendahan hati itu? Kalau fokus kita berubah kembali. Itu sebabnya mengapa kita perlu berdoa setiap waktu. Karena kadangkala dunia ini membuat fokus kita berubah, arah kita berubah, tujuan kita berubah. Nah, kalau kita tinggal di dalam doa, dalam hadirat Allah, Allah akan memberikan kita tetap fokus untuk Dia, fokus terhadap kekuatan Allah, fokus terhadap kebenaran-kebenaran firman Allah, sehingga kita tidak menyimpang dari apa yang Tuhan inginkan. Puji nama Tuhan. Yang ketiga pantun saya, Tuhan datang menebus umat manusia agar hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Kalau hidup mau berguna, hiduplah taat dan menuruti firman Allah. Haleluya. Atau firman Tuhan. Mantap, firman Tuhan ya. Jadi karena ada itu sejahtera Tuhan, jadi ada firman. Saya bersyukur diberikan kemampuan untuk mengotak-ngatik mengotak-ngatik kata-kata. Jadi kalau hidup mau berguna, ada satu lagu, kasihmu, kasihmu Bapakku, kasihmu, kasihmu Bapakku, kasihmu ajaib dan tak terbatas, kasihmu mengubah hidupku. Kasihmu, kasihmu Bapakku, kasihmu, kasihmu Bapakku, kasihmu ajaib dan tak terbatas, kasihmu membuatku berarti. Rapnya lanjutkan. Buka Pendeta Junior Simon Simanjuntak Official. Adalah beberapa lagu di situ.
Puji nama Tuhan. Jadi Yesus membuat kita berarti. Dia mengubah hidup kita dan kemudian dia membuat kita berarti. Nah, yang mau saya katakan, kita dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus, maka yang mau saya katakan, yang mau saya push kepada kita, yang ketiga adalah hidup. Karena iman kepada Yesus Kristus, kita hidup menuruti firman Tuhan. Wow. Abraham ketika dia berada di Ur Kasdim, Tuhan katakan, pergilah dari rumah sana familimu, keluargamu, dari rumah orang tuamu, pergilah ke negeri yang akan aku tunjukkan kepada dia. Taat. Aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar, aku memberkati engkau, dan olehmu bangsa-bangsa akan berkata, siapa mengutuki engkau akan aku kutuki, siapa yang berkati engkau akan aku berkati. Dia Tuhan janjikan seorang anak walaupun sampai 25 tahun dalam perjalanan haleluya, dalam perjalanan proses imannya dia jatuh bangun ya, tetapi Tuhan tetap mengingatkan dia untuk fokus terhadap apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Walaupun dia mengharapkan pertama Eliezer menjadi pewarisnya, kedua menjadi anaknya dari hasil siapa itu pembantunya di Hagar, lalu yang ketiga dari supaya itu setelah yang ketiga itu baru dia meyakini bahwa Tuhan itu memenuhi janji. Yang mau saya katakan adalah hiduplah menurut firman Tuhan. Lalu apa yang dikatakan Tuhan, itulah yang kita katakan, itulah yang kita lakukan. Kalau kita diminta oleh Tuhan untuk kita berdoa dengan sungguh, dengan menuruti firman Allah supaya doamu jawab, lakukanlah. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada. Lakukanlah. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Percayalah. Allah, sama katakan, Allah tidak pernah melanggar janjinya. Manusia boleh melanggar janji. Kalau soal melanggar, saya ingat anak-anak kecil, anak saya kecil. Ini betul-betul itu memproses saya, ya. Bayangkan waktu sudah kita mau siap-siap berangkat waktu itu ke mall, lalu kemudian ada tamu yang minta konseling sampai 9:30. Jadi dari selama jam-jam dari jam sore jam 6 lah ya, sampai kepada jam 10 tamunya nggak pergi-pergi. Mereka katakan, usir aja Pak, ini kan waktunya kami gitu. Sampai saya bilang, mereka ambil waktu itu ada ukulele, mereka bernyanyi, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Katanya, Bapak, kalau janji harus ditepati, kenapa tidak? Bapak bohong ya. Ya, namanya anak kecil, walaupun pada waktu itu masih kecil-kecil. Tapi saya masih ingat itu. Itu sebabnya kalau anak saya bilang, janji Pak ya, saya nggak mau lagi berjanji, karena saya sudah mengalami masa seperti itu. Memang kadangkala, saya mau katakan, banyak kali manusia suka berjanji, lupa. Atau melupakan, atau tidak mau ingat. Saya bukan mau melupakan janji saya. Saya bukan mau melanggar janji saya. Itu sebabnya saya mengerti mengapa saya berani bertarung iman dengan Bapa di surga untuk satu hal yang saya pergumulkan, yang saya minta. Karena saya tahu bagaimana hidup dengan anak-anak. Ketika saya berkata, maka itu akan saya lakukan. Kalau itu sudah dalam bentuk janji, tapi kalau tidak bentuk janji, makanya kalau anak saya bilang, Pak,
beli buku ya. Ini seri, dulu anak saya suka pecinta buku seri dunia. Sampai hari ini masih terkumpul di situ, ada di sana itu. Saya bilang, saya tidak janji loh ya, tapi kalau apa nanti saya akan upayakan mampir di toko buku atau di Gramedia, kemanapun, maukah itu ke Sulawesi, maukah itu ke Kalimantan, maukah itu ke mana saja, ke Sumatera. Yang penting kalau memang saya ada waktu, saya akan belikan, ya. Tapi kalau tidak, saya tidak janji. Kalau nanti payah lagi, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Bapak berjanji, kata berjanji adalah hutang. Jadi, karena saya tahu bagaimana harus hidup dalam perjanjian itu, maka saya tahu bahwa Bapak di surga tidak akan ingkar. Kalau Bapak manusia saja dapat memegang janjinya, apalagi Bapak di surga. Memang nggak mudah. Tapi saya tahu persis bahwa Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dan itulah sebabnya saya mau berpegang pada janji itu. Seberapa banyak kita membaca firman Allah setiap hari? Apakah setelah minggu kita lupakan firman Allah itu? Saya bersyukur karena ada kegiatan baru saya, 5 menit bersama dengan firman Allah. Itu kadangkala ini sampai otak ini buntu juga. Berjam-jam duduk di bawah kaki Tuhan, kadang-kala otak ini buntu juga, ya. Sampai pada akhirnya, Tuhan, apa yang mau saya katakan pada saat ini? Tapi saya bersyukur 5 menit bersama dengan firman itu masih terus berjalan sampai hari ini, dengan segala keterbatasan saya, dengan segala karena saya ingin menjadi pelayan dalam dunia digital ministry ini. Digital ministry ini tanpa batas, ya. Seluruh dunia bisa mendengar kalau itu sampai. Makanya saya bilang, Tuhan, ungkapkanlah, naikkanlah miliaran informasi yang ada di dalamnya. Miliaran informasi yang ada di dalam berita itu, di dalam YouTube itu. Nah, kalau kita ya nggak tahu bagaimana mesin itu bekerja, tapi kiranya saya bilang, Tuhan, biar mana kebermanfaatan setiap orang membukanya. Jadi digital ministry itu bisa menembus tanpa batas, dan tidak ada seorang yang dapat membatasinya. Itu sebabnya saya katakan, tujuan saya dalam pelayanan digital ministry ini bagaimana supaya umat Tuhan hidup dalam imannya, dalam kekudusan, dalam takut akan Tuhan, dalam penurutan kepada Tuhan, dalam ketaatan kepada Tuhan, dan terlebih hidup dalam tulus ikhlas di hadapan Allah sebagaimana Timotius itu. Ketika beberapa bulan ini Tuhan berikan 5 menit bersama dengan firman, itu membuat saya exciting selalu, bersemangat selalu untuk menyampaikan berita kasih daripada Tuhan. Dan kadang kadang asik, kadang manis, kadang sedap-sedap, panas. Cita rasa seluruh anak bangsa. Haleluya, puji Tuhan. Mantap! Jadi kita sebagai orang percaya, kita harus menuruti firman Allah. Karena kita menuruti firman Allah itulah kita dibenarkan. Iman kita menuruti firman Allah, jadi kita dibenarkan kalau iman kita kepada Yesus Kristus. Memang nggak mudah, tapi sebagai orang percaya kita harus lakukan itu. Dan yang terakhir, hiduplah bergaul dengan Tuhan agar kekuatan kemuliaan datang. Saya ulang,
Hiduplah bergaul dengan Tuhan agar kekuatan dan kemuliaan datang kepada kita. Kita tidak dapat bersekutu dengan Tuhan kalau tidak percaya dan beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Jadi persekutuan hanyalah tinggal persekutuan. Kita boleh saja berkata aku bergaul akrab dengan Tuhan tanpa Allah merasakan kita ada bersekutu dengan Dia. Tetapi ketika kita bersekutu karena iman kita, maka disitulah dampak hubungan akrab itu yang membuat kita penuh percaya diri, membuat kita percaya bahwa kuasanya akan terus mengalir melalui dan di dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang percaya, ketika Tuhan katakan menumpangkan tangan atas orang sakit itu sembuh. Mendoakan orang-orang sakit itu ditolong oleh Tuhan. Mengusir setan-setan dalam nama Yesus. Setan keluar. Itu sebabnya Tuhan katakan aku memberikan kuasa itu, eksosia, baik di langit di bumi, itu dicurahkan kepada gerejanya. Tangkap itu, ambil itu. Tapi itu tidak akan pernah datang kalau hubungan buruk. Jangankan orang kita dengan Tuhan, kita dengan sesama saja kalau hubungan buruk terjadi, itu perasaan kita nggak enak. Ya, kita mungkin akan berusaha menghindari orang-orang yang kita tidak suka itu. Tetapi saya mau katakan kepada kita, kalau kita lakukan itu sampai kepada Bapa di surga, maka kita tidak akan ada gunanya. Mau apa energi yang akan mengalir? Makanya saya katakan karena iman kepada Yesus Kristus, kita hidup intim dengan Bapa surgawi. Jadi iman itu membawa kita kepada keintiman dengan Tuhan. Nah, ketika kita intim dengan Tuhan, ketika kita bergaul akrab dengan Tuhan, saya sering katakan ketika kita bersekutu dengan Tuhan, ada satu kata kinonia, atau seringkali orang katakan koinonia. Itu omega dengan iota bertemu, maka itu akan dibaca i. Jadi kalau dalam pronunciation yang dalam bahasa Yunani, ya. Jadi ketika omega ketemu dengan omikron, itu bukan omega, omikron, ketika bertemu dengan iota, maka dia akan dibaca i. Jadi koinonia menjadi kinonia. Jadi kalau epsilon itu baca epsilon, tapi ditulisnya u, itu baca i juga. Tapi kalau epsilon omikron ketemu epsilon o, itu dibaca jadi u, ya. Memang indah belajar bahasa Yunani ini. Ya, jadi kita sebagai orang percaya, mari, kinonia itu berarti ada satu hal ada 5 yang bisa saya katakan kepada kita. Yang pertama itu adalah komunikasi. Ketika kita bergaul akrab dengan Tuhan, maka kita akan berkomunikasi dengan baik dengan Tuhan. Jadi karena komunikasi kita dengan Bapa di surga melalui apa? Ya melalui doa. Makanya jangan biarkan kita terus yang mencurahkan isi hati kita. Biarkan saat-saat teduh kita, biarkan dia mengungkapkan sesuatu kepada kita melalui pembacaan firman Allah, baik saat kita mau bermeditasi, dan biarkan sesuatu datang dalam hatimu, dalam pikiranmu, dalam hidupmu melalui ilham yang Tuhan atau inspirasi yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kemudian itu komunikasi. Lalu yang kedua adalah hubungan yang erat. Jadi kinonia itu juga berarti memiliki hubungan yang erat. Nah, kalau sampai hubungan kita erat dengan Allah, itu akan membuat kita mendapatkan dampak yang sangat luar biasa. Itu sebabnya setiap orang percaya, ya, itu harus bangun pagi-pagi, datang kepada Tuhan, siang hari atau malam hari, dia harus bersekutu dengan Tuhan. Harus dia membangun keakraban erat, intimnya hubungan dengan Bapa di surga itu.
Supaya ketika kita menumpangkan tangan atas orang sakit, kita tidak ragu akan janji Tuhan. Ya, soal kesembuhan itu memang urusan Tuhan. Tetapi urusan kita adalah bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, sehingga iman kita tidak membawa keraguan. Iman kita tidak sangsi, iman kita tidak bimbang terhadap apa yang kita perkatakan. Lalu ada contribution, ya. Jadi kalau kita sudah punya hubungan akrab dengan Tuhan, kontribusi kita juga ada. Mungkin dengan Allah memberikan sesuatu kepada kita, kita bisa misalnya diberkati untuk memberkati, ya, atau kuasa yang diberikan kita berikan dengan cuma-cuma. Saya pernah mengusir setan dalam seseorang, lalu diamplopi. Saya katakan saya tolak. Saya bukan nggak butuh duit, tetapi saya tidak mau menjual kasih karunia Tuhan itu, apalagi kepada orang-orang yang tidak percaya. Nah, saya jangan. Tapi kalau dia bawa ke rumah Tuhan itu agak berbeda. Sampai dia bilang, Pak, semua orang butuh apa? Minta ini dan itu. Ya, biarkan saja mereka. Tetapi saya mendapatkan dengan cuma-cuma. Saya berikan dengan cuma-cuma. Kuasa yang Tuhan berikan itu diberikan kepada saya dengan cuma-cuma. Saya berikan dengan cuma-cuma. Tidak perlu dibayar. Nah, jadi, yang tidak kalah pentingnya adalah distribution. Ya, kita distribusikan, jangan kita PDW. Kita bagi itu. Apa yang kita dapat dari Tuhan itu kita bagi. Jangan di PDW. Itu kinonia itu. Jadi kalau kinonia Tuhan itu berada dalam kehidupan kita, berada dalam hati kita, dalam pikiran kita, wow. Jadi ada contribution, ada juga ya yang satu lagi distribution, dan yang tidak kalah pentingnya adalah prinsip persahabatan. Wow, ini tingkat saya tidak mau bilang tingkat dewa. Ini tingkat ilahi yang sama, highest, yang paling tinggi. Karena apa? Kau tidak lagi menjadi hamba, tapi engkau menjadi sahabat. Wow, kalau kita sudah menjadi the friend of God, wow, sahabat Allah. Aduh, hidup ini betapa indahnya, betapa mulianya hidup ini di dalam Tuhan. Kalau kita sampai the friend of God, itu sebabnya saya katakan mengapa Abraham itu disebut sahabat Allah. Karena dia memang betul-betul bergaul akrab dengan Tuhan. Ada banyak kesalahannya, ada banyak pelanggarannya. Bukan berarti ketika kita bergaul karib dengan Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi yang jelas kita tidak hidup dalam dosa. Ada orang bisa jatuh dalam dosa tetapi tidak hidup dalam dosa. Ada banyak orang-orang percaya yang tidak sungguh-sungguh hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan. Bukan hanya sekedar jatuh, tapi mereka menghidupi, bergaul karib dalam dunia itu. Kita sebagai orang percaya nggak ada. Sampai tingkat prinsip ini, saya mau katakan kepada kita, di sini kita akan mendapatkan banyak manfaat dari Tuhan. Dan itu sebabnya dibenarkan oleh karena iman kepada Yesus. Mari, saya mengajak kita supaya kita punya pergaulan. Kita tidak akan mungkin dapat menjadi sahabat Allah kalau kita tidak percaya kepada Yesus. Kita tidak akan pernah mungkin menikmati kuasa Allah kalau kita tidak bergaul karib dengan Bapa di surga. Kita tidak akan mungkin menyalurkan kuasa Allah itu kalau kita ada di luar kasih karunia Allah, ada di luar iman kepada Kristus Yesus. Kita tidak mungkin. Itu sebabnya yang mau saya katakan adalah mengapa orang-orang percaya mampu mengusir setan-setan itu dengan firman Allah. Karena firman itu adalah Yesus sendiri. Tingkatkan sampai persahabatan walaupun hubungan kita dengan Tuhan Bapa di surga. Saya yakin ketika kita punya sahabat, kita tidak sungkan untuk mengeluarkan sesuatu, kita tidak sungkan untuk memberi sesuatu, kita tidak sungkan untuk menyatakan sesuatu.
Kita tidak sungkan untuk menyatakan kelemahan kekurangan dan sekaligus encourage kepada mereka supaya tetap berada di dalam persekutuan yang baik. Itulah friends, itulah sahabat. Kalau sampai kepada tingkat persahabatan ini gagal, maka iman kita menjadi tidak berguna. Dan itulah sebabnya mengapa Alkitab mengatakan kita dibenarkan oleh karena iman yang besar, oleh karena iman di dalam kepada Yesus Kristus. Itu bukan hasil usaha pekerjaan Tuhan. Dia mengerjakan segala-galanya untuk hal yang terbaik bagi Allah. Kalau Allah memberikan yang terbaik bagimu, apa yang akan kita lakukan? Balasan kita yang akan kita lakukan kepada Allah tentulah yang terbaik. Saya berharap dan doa saya bagi kita semuanya, kita menikmati pembenaran daripada Allah, kita hidup dalam iman yang sesungguhnya kepada Allah, sehingga kita mendapat pembenaran yang ilahi dan kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena sudah Tuhan terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi kita. Amin. Firman Allah, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga buat segala karunia-Mu, buat segala pemberian-Mu yang baik. Kami dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus, bukan karena perbuatan atau amal soleh kami Bapa di surga. Dan kami sungguh bersyukur karena iman itulah kami mengalahkan dunia, karena iman itulah kami mendapatkan dukungan ilahi, karena iman itulah kami mendapatkan hidup rendah hati, tidak sombong Bapa di surga. Karena iman itulah kami menuruti firman Allah, karena iman itulah kami menuruti kehendak Bapa di surga. Dan itulah sebabnya kami mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan, karena sudah Tuhan lakukan yang terbaik dalam hidup kami. Dan saat pagi ini kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit, apapun sakit penyakitmu. Kalau engkau sedang mendengarkan firman Allah ini, taruh di tanganmu di tempat yang sakit, atau siapapun di sebelah Anda yang mungkin orang itu lagi tertidur, mari engkau tumpangkan tangan atasnya dan dengarkan bahwa Allah tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Saat kita berdoa bersama-sama, Tuhan mampu menjawab. Kita bersyukur di era teknologi sekarang ini begitu luar biasanya. Oh Bapa di surga, mari bagi yang sakit, kalian taruh tempat yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Tuhan, kepada mereka yang sakit, yang ada di rumah sakit, yang ada di tempat-tempat tidur mereka, yang ada di mana saja, di dalam negeri maupun luar negeri. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, aku memerintahkan segala sakit penyakit yang mereka derita keluar, karena Engkau Allah yang berkata, usir setan-setan, lenyapkan segala sakit penyakit dan kelemahan. Dan kami percaya bersama dengan Engkau kami lakukan perkara-perkara yang besar. Dan itu sebabnya Bapa di surga, Engkau yang menjamah mereka, Engkau yang menyentuh mereka, Engkau yang menyembuhkan mereka. Tanganmu tidak kurang panjang untuk menolong mereka. Terima kasih Bapa di surga, sembuhkan mereka, alirkan kuasa-Mu, sembuhkan, be healed in the name of Jesus. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, terima kasih. Dan bagi orang-orang muda, kami berdoa bagi mereka Tuhan, sehingga mereka diberikan pikiran pencerahan yang dari Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh hidup seperti Sadrak, Mesah, Abednego di masa mereka muda, di masa mereka di Gondok, di Gader. Mereka melakukan apa yang baik dan benar, bahkan takut akan Tuhan. Itulah harapan kami kepada pemuda-pemudi anak bangsa Indonesia ini Tuhan, supaya mereka dapat menjadi orang-orang kelak yang akan berguna di bangsa ini, baik bagi gereja Tuhan, bagi pemerintah di dalam nama Yesus Kristus, terlebih bagi gereja Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih bagi orang-orang muda yang terlibat dalam kejahatan. Dan saya mau katakan, berhentilah dari hal-hal yang tidak berguna itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami merebut mereka setiap jiwa-jiwa, karena perjuangan kami Tuhan bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dan roh-roh jahat di udara. Itu sebabnya, hai setan, dalam nama Yesus, segala cengkeramanmu yang kau buat, yang kau membuat mereka tertawan, perjalanan lingkaran
ketengkaranmu. Aku katakan dalam nama Yesus, lepaskan mereka, lepaskan mereka, lepaskan mereka. Terima kasih, dan kami memberikan kekuatan firman, kekuatan roh-Mu dalam kehidupan mereka yang mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih orang-orang muda berpikiran optimis Bapa di surga, bukan mutasa imun, tetapi mutapa ilun Bapa di surga. Ada orang yang pesimis, ada mutasa imun, atau ada orang yang mutafa ilun. Yang kami harapkan adalah mutafa ilun, di mana kami orang-orang yang optimis menangkap segala janji Allah dan menerapkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kalau Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, angkat tangan Anda dan kita akan berdoa, dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat, dan mari kita berdoa. Mari. Saya sadar saya orang berdosa, saya mengakui segala dosa dan kejahatan yang aku lakukan. Sebagaimana firman-Mu, setiap orang mengaku di hadapan Allah setia, dan Engkau akan menyucikan mereka dari segala dosa dan kejahatan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau menyucikan mereka kembali, dan Engkau hidup bersama dengan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa, terima kasih. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ini, Tuhan, diberkatilah bangsa dan negara kami ini. Di tahun politik ini kami berdoa sehingga hoax, fitnah, dan kata-kata yang tidak membangun dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah anak bangsa ini pintar berdemokrasi dan pintar bersosial media di dalam nama Tuhan Yesus, tidak saling menyakiti, walaupun Bapa di surga mungkin bukan apa yang dia mau atau bukan kehendaknya, tetapi kami mohon kepadamu sehingga mereka mengerti batas-batas mereka berbicara, batas-batas mereka mengatakan sesuatu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami berdoa buat Presiden kami dan Wakil Presiden. Tuhan, para menteri diberkati dengan hikmat akal budi, dilalukan daripada tangan-tangan korup dan hal-hal yang berbuat jahat. Dan kami menopang Presiden kami secara khusus. Tuhan, kita memberikan kekuatan, hikmat dalam menjalankan roda pemerintahan di negeri ini, supaya visinya tetap terjaga untuk Indonesia maju dan hidup dalam tindakan-tindakan yang sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Kami menopang dia, Bapa di surga, Presiden kami, supaya dia tetap kuat, sehat, sampai selesai menjalankan pada tugasnya pada November, Oktober, tanggal 20 Oktober 2024. Terima kasih, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Dalam pemilihan presiden yang akan datang, kami berdoa supaya semua damai daripada Allah, kata-kata kebencian, kata-kata hoax, kata-kata pemecah belah dijauhkan dari dunia kami Bapa di surga. Terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa. Sekarang pulalah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa di surga, dan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.